Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fiani Ampasya, 5811096. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal berjudul Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality atau AR untuk pengenalan aksara Jawa pada anak. Jurnal ini dibuat oleh Setia Wardani dari Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015. Pendahuluan, aksara Jawa termasuk dalam kurikulum muatan lokal pembelajaran bahasa Jawa yang dirumuskan dalam 104 Wardani. Kebanyakan anak-anak menganggap aksara Jawa sangat sulit dipelajari dari lafal maupun bentuknya. Berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, orang tua dan guru mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada anak tentang pengenalan aksara Jawa. Jika tidak terdapat alat peraga atau media pembelajaran, tentu saja tidak semua anak mampu memvisualisasikannya. Solusi yang pernah dilakukan oleh guru adalah membuat sebuah alat peraga seperti menggunakan karton atau kardus dan dibuat sesuai dengan aksara Jawa. Tujuannya untuk mampu memvisualisasikan kepada anak-anak. Namun kelemahan alat peraga ini adalah kurang menarik, tidak praktis, dan cepat rusak. Selain itu, banyak anak-anak mengalami kebosanan dengan metode guru dalam mengajar dengan cara konvensional, yaitu dengan cara ceramah. Augmented Reality atau AR. Jadi, AR itu atau yang disebut Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi dan menampilkannya dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, AR hanya sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan dengan mengizinkan penggunanya untuk berinteraksi secara real-time terhadap sistem. Teknologi AR sangat bagus jika dimanfaatkan pada sebuah media pembelajaran dan katalog yang berupa objek baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Seperti halnya aksara Jawa yang menuntut daya visualisasi dari pengguna. Selain itu, AR mampu menggabungkan benda maya atau objek maya ke dalam lingkungan nyata yang mampu ditampilkan secara real-time yang akan menarik pemahaman anak serta memotivasi untuk belajar tanpa ada unsur paksaan. Jadi ini tuh teori pendukungnya ada menurut para ahli dari Lor, Milgram, dan Kisina 1994 tentang merumuskan kerangka AR itu adalah merumuskan kerangka kemungkinan penggabungan dan peleburan dunia nyata dan dunia maya ke dalam sebuah kontinum virtuality sebagai berikut. Ini bisa dilihat contoh perumusannya: mixed reality, real environment, AR augmented virtual ke FF. Juga ada Art Toolkit atau yang disebut library yang dibuat dalam bahasa C++ yang memungkinkan programmer dapat mengembangkan aplikasi AR dengan mudah. Aplikasi ini melibatkan overlap pencitraan virtual ke dunia nyata. Juga menggunakan marker atau fiducial image atau yang biasa dikenal marker adalah sebuah penanda yang di dalamnya terdiri dari kumpulan titik acuan untuk memudahkan komputasi dari pengukuran parameter yang dibutuhkan dalam pengolahan citra. Yang keempat adalah pemodelan 3 dimensi. Pemodelan 3 dimensi atau 3D, dikenal juga dengan meshing, adalah proses pembuatan representasi matematis permukaan 3 dimensi dari suatu objek dengan software tertentu. Produk hasil pembuatan itu disebut model 3D. Biasanya ini menggunakan Blender ya untuk membuat kayak 3 dimensi itu. Teori pendukung yang lain ada multimedia. Kalau didefinisikan, multimedia merupakan kombinasi dari paling sedikit 2 media, input ataupun output. Media ini tuh biasa berupa audio, suara musik, animasi video, teks, grafik, atau gambar. Aksara Jawa di sini tuh main temanya atau tema utamanya kan aksara Jawa. Jadi jelaskan sedikit lagi ya, aksara Jawa yang dalam hal ini adalah Hana Caraka atau yang dikenal juga dengan nama Carakan adalah aksara turunan aksara Brahmi yang digunakan atau pernah digunakan untuk penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, Makassar, Madura, Melayu, Sunda, Bali, dan Sasak. Teknologi augmented reality dalam pembelajaran. AR merupakan suatu inovasi teknologi interaksi antar manusia dan mesin yang dapat digunakan untuk menarik minat penggunanya. AR bekerja dengan menyisipkan objek virtual dalam suatu objek secara nyata yang memungkinkan penggunanya untuk melihat hasil secara bersamaan.
AR memiliki beberapa karakteristik seperti menggabungkan antara objek virtual yang berbentuk 3D dan objek nyata, dan dapat berinteraksi dalam waktu yang bersamaan atau real time. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Microsoft Solution Framework atau MSF, adalah metode perancangan dan pengembangan aplikasi yang diperkenalkan oleh sebuah vendor software besar yaitu Microsoft Corporation. Metode penelitian. Prinsip metode pengembangan perangkat lunak dengan metodologi MSF. Prinsipnya yaitu perangkat lunak dengan metodologi MSF memiliki perencanaan berbasis milestone atau model waterfall dan memberikan hasil yang dapat diprediksi. Model spiral atau iteratif disertai umpan balik dan kreativitas dari tim pengembang dan harus berurutan. Metode pendekatannya dengan menggunakan Object Oriented Development atau OOD, yaitu pengembangan perangkat lunak atau aplikasi berdasarkan abstrak objek yang ada di dunia nyata, di mana dalam metode ini biasanya menggunakan alat bantu UML atau Unified Modeling Language. Ini perancangan objeknya, bisa dilihat yang gambar pertama itu rancangan objek aksara Jawa pada 3D Max. Yang kedua, gambar kedua rancangan objek 3 dimensi aksara Jawanya, udah mulai kelihatan itu udah dikasih warna garis-garisnya. Dan rancangan objek 3 dimensi aksara H. Ini contoh aksara H yang lebih dekatnya aksara H. Untuk perancangan markernya, rancangan marker aksara H bisa dilihat di sini ada aksara H terdiri dari 16 kotak yang disusun menjadi 4x4. Ini markernya ya, terdiri dari dua warna yaitu hitam dan putih. Untuk kotak warna putih disusun menyerupai huruf H. Untuk yang kedua, rancangan marker aksarana. Marker aksarana disusun dari 16 kotak yang dibentuk menjadi 4x4. Marker aksarana terdiri dari kotak warna hitam dan putih juga. 7 kotak warna putih disusun membentuk huruf N dan 9 kotak lainnya berwarna hitam. Rancangan marker aksara C. Ini rancangan marker aksara C terdiri dari 16 kotak yang disusun menjadi 4x4. Dari 16 kotak diberi dua warna berbeda untuk memberi keunikan pada marker. 6 kotak diberi warna putih untuk menyusun menyerupai huruf C dan 10 kotak lainnya diberi warna hitam. Rancangan marker aksara C digunakan untuk menampilkan objek AR dengan aksara C. Bisa dilihat ini hasil coba marker dan objeknya. Ini hasil cobanya kan bisa dilihat secara reliefnya. Yang di sebelah kiri itu markernya, yang sebelah kanan hasil AR-nya langsung ke pop up ya, kayak ke pop up gitu. Huruf H bisa dilihat uji coba aksara H dilakukan untuk mengecek keberhasilannya. Yang di samping juga yang aksarana itu dia kayak ke pop up gitu, di kirinya markernya, yang di kanannya itu yang udah menggunakan kamera, nanti kayak dihadapkan ke kamera bukunya gitu, nanti dia langsung kayak ke pop up gitu. Katalognya tuh seperti ini ya, seperti yang digambar di sebelah kiri saya. Ini hasil katalog aksaranya. Yang selanjutnya adalah halaman petunjuk. Dan juga nanti ini tuh halaman aksara lengkap. Jadi pas sudah habis halaman petunjuk, selanjutnya ada halaman aksara lengkap. Jadi ini lengkap ya semuanya, dari na, H, C. Terus nanti kalau misalnya dipilih halaman aksara H, nanti kayak gini ya detailnya kayak gitu. Yang jadi nanti merupakan tempelan halaman aksara Jawa H dalam katalog. Halaman aksara H berisi marker aksara H dan keterangan tentang aksara H mulai dari makna aksara H serta contoh penggunaan aksara Jawa H. Jadi itu nanti laptopnya yang perlu terhubung ke webcam atau mungkin layar HP itu nanti ditaruh di depan marker yang ada di katalog. Jadi dia bakal ke pop up gitu, langsung memvisualisasikan aksara Jawanya. Jadi di sampingnya juga nanti ada kayak detail-detailnya. Kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi augmented reality ini dimulai dari analisis kebutuhan sampai dengan implementasi dan pengujian.
Terdapat beberapa kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian. Antara lain, yang pertama, augmented reality dapat menampilkan suatu objek secara jauh ke dalam bentuk 3 dimensi sederhana yang dapat dilihat secara menyeluruh dan dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Untuk yang kedua, pembuatan marker yang dibentuk dalam katalog lebih menarik daripada hanya marker hitam putih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah. Untuk yang mau membaca jurnalnya, biar bisa lebih lengkap, akan saya taruh di description box. Thank you, see you next time, bye.